Shalom, selamat malam teman-teman. Puji nama Tuhan, senang kembali malam hari ini kita bisa berkumpul. Ya, agak sorry saya ucapkan buat teman-teman karena saya tadi agak terlambat masuk karena sebelumnya melayani di komsel gereja yang ada ya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, malam hari ini ya saudara lihat screennya saya. Kalau bisa melihat screennya saya, ya apa saudara, bendera merah putih ya, ada logonya saudara, tapi ya yang menarik adalah merah putih. Haleluya ya saudara. Kenapa saya pakai screen ini? Karena bulan ini adalah bulan yang spesial buat negara kita. Bulan ini adalah bulan di mana bangsa kita merayakan kemerdekaan. Ya, ada yang tahu bulan ini kita merdeka usia berapa, saudara terkasih dalam Tuhan? Ya, kadang-kadang karena WFH terus udah lupa saudara ya, udah keberapa nih kayaknya ya. Nah, saudara, tapi saya akan membantu saudara. Tahun ini kita merayakan ke-76 ya, merayakan kemerdekaan negara kita ke-76. Saudara, saya pengen mengajak kita sedikit mengingat ya tentang kemerdekaan ini malam hari ini, saudara. Nah, saudara ada yang ingat gak saudara? Dulu kan kita waktu sekolah, saya ingat kita banyak kali kita disuruh menghafalkan teks proklamasi. Wah, itu zaman-zaman SD itu kayaknya ya, teks proklamasi. Ada yang masih hafal teks proklamasi, saudara? Haleluya ya. Tapi saya bersyukur kita ada di generasi tersebut sehingga sampai kita sekarang sudah dewasa, udah umur seperti ini, kita punya apa namanya saudara, punya jiwa untuk kita lebih ya, kebangsaan kita lebih bagus ya. Dan ini adalah karena apa yang kita bangun di masa kecil lalu. Nah, saudara, ya, kalau saudara melihat gambar-gambar ini, saudara akan mengingat bahwa ini adalah sebuah perjuangan. Jadi sesuatu untuk bisa merdeka itu perlu yang namanya sebuah perjuangan. Kemerdekaan itu tidak mungkin didapat ya tiba-tiba atau dikasih hadiah, dikasih kado, tidak. Tapi kita tahu bahwa para bapak-bapak bangsa kita ini berjuang ya, Presiden RI pertama dan wakilnya Soekarno-Hatta untuk memproklamirkan ya kemerdekaan pun perlu perjuangan. Dan waktu itu tahun 1945 akhirnya teks ini ada ya, dimunculkan, dideklarasikan ya, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal lain mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Saudara terkasih, saya hafal sih saudara sebetulnya ya, karena ini waktu kecil kalau nggak hafal di strap saudara. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, yang saya ingin sampaikan malam hari ini, tema khotbah saya adalah ternyata merdeka itu bukan untuk bangsa dan negara kita saja, tapi kita juga umat pilihan Tuhan harus merdeka, merdeka di dalam Kristus. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Karena banyak orang saudara ya berkata merdeka tapi hidupnya belum merdeka. Bahkan hari-hari ini banyak yang ngomong waktu kita bilang ayo pasang bendera, mau merayakan 76 tahun kemerdekaan bangsa kita. Merayakan 76 tahun. Emang bangsa kita udah merdeka? Masih banyak koruptor, masih banyak A, B, C, masih banyak beralasan. Nah, jadi saudara, kemerdekaan di dunia ini ya kadang-kadang seperti gambar abu-abu saudara, semu. Tapi di dalam Kristus kemerdekaan itu pasti dan ya dan amin. Oleh sebab itu saya akan menarik sebuah dasar kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan malam hari ini. Mari kita lihat sama-sama dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama, boleh di rumah masing-masing. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai
kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, sebab saya mau kasih tahu sama saudara, banyak orang, khususnya orang percaya, fokusnya yang penting hidupnya itu merdeka. Ya, orang dunia ukuran merdeka itu kalau banyak uang, punya kekuasaan, wah pasti kita hidup merdeka, hidup happy, hidup seneng, saudara ya. Nah, tapi saya mau kasih tahu sama saudara, kita nggak boleh berhenti ya untuk pencapaian itu dengan apa yang kita inginkan dan itu kita katakan merdeka. Karena kalau kita sampai di situ, saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan salah bersikap selanjutnya dalam mengisi kemerdekaan itu, saudara. Ya, makanya dikatakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia dikatakan begini, saudara-saudara, ya. Saudara dan saya juga, memang saudara dan saya telah dipanggil untuk merdeka. Artinya, saudara waktu saudara percaya dan ikut Tuhan, saudara berhak menerima kemerdekaan rohani. Ya, tapi dikatakan janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan. Berarti ada kesempatan dalam kesempitan di sini untuk hidup dalam dosa. Jadi memakai jubah kita sudah ikut Tuhan, sudah melayani Tuhan, tapi sebetulnya di belakang itu kita masih bermain-main dengan dosa. Nah, ini yang dimaksud bahwa ambil kesempatan di balik kemerdekaan tersebut. Kita nggak boleh sebagai anak Tuhan atau hamba Tuhan seperti itu. Tapi sebaliknya dikatakan, tetapi kita harus melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, ini dasar yang paling penting, saudara ya. Oleh sebab itu, coba kita melihat dahulu sama-sama perbedaannya, saudara ya. Perbedaan antara ukuran dunia dan ukuran rohani. Merdeka secara ukuran dunia itu artinya bebas dari jajahan. Ya, waktu Indonesia bebas dari Belanda setelah dijajah ratusan tahun, kita berkata merdeka, bebas dari jajahan. Tapi ternyata dalam hal rohani, merdeka itu artinya pertama bebas dari iblis, yang kedua bebas dari dosa, baik juga saudara yang ketiga bebas dari kehidupan kejahatan. Nah, saudara, jadi hal-hal ini baru bisa masuk kategori kemerdekaan di dalam kerohanian saudara dan saya, ya. Kalau saudara dan saya masih ada dalam hal-hal seperti ini terikat, ya, main-main dengan iblis, main-main dalam dosa, masih terjun setengah kaki hidup benar, setengah kaki di dunia kejahatan, saudara artinya selalu belum merdeka secara rohani, ya. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, malam hari ini saya pengen diskusi nanti lebih lama, ya, karena waktu kita nggak lama sampai jam 11 kita harus warna-sari. Nah, oleh sebab itu saya akan masuk dalam poin-poin khotbah saya, bagaimana kita harus merdeka di dalam Kristus, ya. Bagaimana ukuran firman Tuhan, kita harus merdeka di dalam Kristus. Yang pertama, kita harus merdeka di dalam Kristus, yaitu tidak menggunakan kemerdekaan untuk berbuat dosa. Seperti tadi ayat yang kita baca sama-sama, saudara, dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13, yaitu tidak menggunakan kemerdekaan untuk berbuat dosa. Waktu saudara tidak mempergunakan kemerdekaan yang saudara peroleh, ya, keselamatan yang saudara peroleh dari Yesus untuk berbuat dosa lagi, artinya saudara sudah benar-benar merdeka. Coba kita lihat ayatnya sama-sama. Dan saudara boleh ikut baca di rumah. 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-20 sampai 22. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Hati-hati ya saudara, saudara sudah ikut Tuhan main-main dalam dosa, maka hidup saudara akan lebih buruk dari sebelumnya. Ini firman Tuhan yang catat. Ayat 21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya.
tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Jadi jangan main-main setelah kita kenal Tuhan, ya. Ayat yang ke-22, ya. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Wah, maafkan saya ini agak kasar, Saudara. Dikatakan begini, anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Aduh, Saudara, ya kita disamakan, maafkan saya, kalau kita nggak mau hidup dalam pertobatan, kita masih main-main dalam dosa, padahal kita sudah terima kemerdekaan, kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dijadikan manusia baru, tapi kita kembali lagi ke dunia lama kita, menjadi ciptaan lama lagi. Saudara, sama seperti Alkitab katakan, anjing kembali ke muntahnya atau babi kembali ke kubangannya. Saudara, ini cukup kasar, Saudara, dan ayat firman Tuhan ini, ya, bahkan bahasa saya cukup keras, Saudara, tapi mungkin ini bisa menjadi semacam cemeti, semacam cambuk buat kita. Untuk kita yang sudah ikut Tuhan, sudah melayani Tuhan, ya, kemerdekaan yang sudah kita dapatkan karena janji keselamatan itu ya dan pasti. Saudara percaya kepada Yesus, saudara pasti akan menerima keselamatan. Jangan lagi saudara main-main dalam dosa. Jangan lagi saudara main-main dengan keinginan kedagingan saudara. Kalau saudara jatuh itu lain cerita. Yang penting saudara mau bangkit. Karena namanya manusia mungkin bisa jatuh. Tapi masalahnya ada orang yang menyadari bahwa dia salah. Dia bermain-main dosa, tapi dia senang, dia ada di dunia itu terus. Dan dia nggak ada usaha untuk melepaskan diri, padahal dia juga mau ikut Tuhan. Nah, Saudara, dan saya mau kasih tahu sama saudara, sebetulnya hal-hal ini saudara terkasih dalam Tuhan, ya sudah tercatat semua di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam penggenapan akhir zaman, dalam 2 Timotius pasal 4, ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat, dikatakan begini, saudara. Ini ayat untuk penggenapan akhir zaman. Kapan itu akhir zaman? Sekarang. Saudara hidup sudah di akhirnya akhir zaman bahkan, ya. Ya, karena tanda-tanda Alkitab sudah menunjukkan kita hidup di akhirnya akhir zaman. Dikatakan ayat yang ketiga, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Kalau dia dengar khotbah yang benar, kayaknya blingsatan. Kayaknya nggak betah. Nah ini saudara, ya, kayaknya nggak enak didengar sama dia. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru, ya, yang menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Bahkan banyak orang rela keluar duitnya, panggil pendeta yang bisa khotbah menyenangkan telinganya, manggil hamba Tuhan, manggil romo yang bisa dibeli dengan uang. Ini guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Ada di Kristenkah, Katolika, saya banyak ketemu kasus-kasus seperti ini. Ini bicara bukannya pelayan Tuhannya, tapi ini bicara oknum yang berjubah pelayan Tuhan, ya, menjadi guru-guru palsu. Ayat yang keempat, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara, dia cerita cuma untuk menyenangkan orang yang mendengarnya, bukan dia menyatakan kebenaran. Kalau dia tahu orang yang datang ke dia memberikan persembahan besar dan dia ngomong apa, dia ngikut aja. Kalau dia bilang saya nggak suka khotbah yang seperti ini, bisa nggak khotbah seperti ini, berubah. Nah ini guru-guru palsu, saudara. Padahal tugas orang hamba Tuhan bukannya saudara ya menerima request, tapi dia harus memberikan pengajaran. Karena seorang gembala atau seorang hamba Tuhan harus membawa domba ke rumput yang hijau. Bukan dia digiring domba, tapi dia harus menggiring domba ke rumput yang hijau. Kasih makan sampai dia gemuk secara rohani, sehat secara rohani. Nah ini baru sesuatu pelayan Tuhan yang benar dan membawa domba-domba ini dekat kepada tuannya. Nah ini yang benar, saudara terkasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kalau beberapa saudara berkata, Pak, tapi kalau udah terlanjur, kami ada hal yang membuat kami jatuh dalam dosa. Itu gimana Pak? Kalau gitu udah deh, kami udah gak layak di hadapan Tuhan. Kami udah gak mungkin lagi deh, ya kami sudah menerima keselamatan, udah dimerdekakan, tapi kami jatuh dalam dosa lagi.
kayaknya kami udah melukai hati Tuhan, udah lebih baik kami jauh aja dari Tuhan. Nanti dulu, coba saudara belajar firman Tuhan ini. Kalaupun saudara tergelincir dalam dosa, ada ayat firman Tuhan yang berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Dan ini mungkin bisa jadi bahan hafalan saudara, karena ini salah satu ayat emas hafalan saya juga. Dan bahkan kita yang melayani juga, ini menjadi dasar untuk kita melayani jemaat yang jatuh dalam dosa. Dikatakan begini, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau saudara buat dosa atau jatuh, jangan saudara diem-diem aja dan terus main di situ. Tapi akui, ya, jika kita mengaku dosa kita, akui. Akui kepada siapa? Kepada Tuhan yang pertama. Minta ampun sama Tuhan. Akui dengan diri sendiri. Kalau saudara punya otoritas, akui dengan otoritas rohani saudara. Supaya dia bisa membantu saudara untuk membimbing saudara untuk menang dari kejatuhan saudara dan saudara bangkit lagi. Nah, ini hal-hal yang saudara perlu perhatikan sehingga saudara bisa betul-betul menerima kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Sekalipun saudara pernah jatuh dalam dosa. Apakah saudara bertanya sama saya, bro, waktu dirimu jadi hamba Tuhan, apakah dirimu mulus-mulus? Tidak. Saya seringkali dulu awal-awalnya jatuh bangun dalam dosa. Saya jujur, saya nggak munafik, saya manusia. Dan saya penuh kedagingan, yang waktu itu saya terus harus berjuang juga menyalipkan masa lalu saya. Dan akhirnya saya belajar dengan 1 Yohanes 1 ayat 9 ini. Saya jujur sama Tuhan, terbuka sama Tuhan, kekurangan saya, ketidakmampuan saya. Saya minta tolong sama Tuhan untuk tolong saya bisa betul-betul terbebas. Saya akuin bahwa diri saya juga lemah. Saya akuin, tapi saya punya semangat untuk saya bangkit, keluar daripada dosa-dosa tersebut. Dan saya minta tolong otoritas di atas saya. Entah itu dulu orang tua roh jasmani saya, orang tua rohani saya, kakak rohani saya, komunitas rohani saya. Saya terbuka, minta tolong ya doain saya supaya saya gak jatuh lagi, supaya saya kuat. Minta tolong ya dibimbing Pak, Kak, Om, sama otoritas rohani, itu gak apa-apa. Sehingga satu titik kita mencapai kemenangan dari kelemahan kita yang satu dan kelemahan yang lain. Dan kita akan semakin disempurnakan menjadi gambaran Kristus ada di dalam kita. Nah, oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, jangan pernah saudara sudah tahu ayat ini juga saudara salah. Oh, kalau gitu ya udah buat dosa aja, nanti kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampunin. Ada orang yang punya pikiran seperti itu saudara waktu dia mengerti dasar firman Tuhan ini. Tapi saya mau bilang, jangan bermain-main dengan kasih karunia Tuhan. Kalau saudara diampuni artinya saudara menerima kasih karunia Tuhan. Tapi jangan menganggap kasih karunia Tuhan itu murah. Kalau saudara ngerti bahasa Inggris, saya kasih 2 menit. Saudara boleh baca statementnya dari Billy Graham, ya, dari Dietrich Bonhoeffer, ya. Saudara, ini yang memperkatakan bahwa grace atau anugerah atau kasih karunia itu ada. Tapi saudara dari statement mereka jangan buat itu menjadi murah. Ya, banyak orang mendapat kasih karunia tapi dianggap murah. Makanya seenaknya dia mempermainkan kasih karunia. Jatuh dalam dosa minta ampun, ya, istilahnya nih. Jadi ya saudara Kristen atau Katolik tomat. Apa tomat? Tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Hari ini tobat, besok kumat. Kalau udah mau hari Minggu dia tobat, hari Senin ya dia kumat lagi. Puncak-puncaknya hari Sabtu dia clubbing. Ya, hari Minggu tobat lagi, terima perjamuan kudus. Astaga. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Gue juga dulu begitu kali. Saudara, kita harus ngaku jujur kan? Tapi saudara ternyata itu salah. Itu menganggap kasih karunia yang Tuhan sudah berikan buat kita untuk karya keselamatan, penebusan, ya, untuk dia menguduskan kita itu dianggap lemah. Dan ini bahaya saudara. Ya, sama Friendship Hafner juga bicara sama saudara, ya, bahwa dia bicara soal cheap grace, menganggap orang-orang ini anugerah itu menjadi murah. Dan saya nggak mau kita semua punya pemikiran seperti itu. Itu cuman 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kita benar-benar jatuh
Tanpa kita sadari kita jatuh, ya kita minta ampun. Tapi hidup kita makanya harus kita jaga. Jangan kita sengaja untuk jatuh karena kita tahu Dia akan mengampuni kita lagi. Ya, oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, kita lihat sama-sama Rasul Petrus pernah memberikan nasihat kepada jemaat di Roma. Apa yang dia kasih tahu kepada jemaat di Roma? Ini keren banget saudara. Roma pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua dikatakan begini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Tanda tanya. Ya. Lalu jawabannya di ayat yang kedua dikatakan sekali-kali tidak. Jadi Alkitab bilang nehi. Ya. Nehi, tidak boleh saudara. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih hidup di dalamnya? Karena sekali saudara jadi ciptaan baru, saudara dibaptis, saudara terima Yesus, mau iring Yesus, saudara jadi ciptaan yang baru. Jangan lagi saudara hidup dalam manusia lama yang sudah mati. Ya, tapi saudara harus hidup di dalam Kristus, ya. Dan saudara nggak boleh main-main dengan apa yang diberikan berupa kasih karunia anugerah setelah saudara dimerdekakan di dalam Kristus tersebut. Saya mau kasih contoh dalam dasar kebenaran firman Tuhan, gambaran anugerah Tuhan supaya saudara mengerti soal grace, soal anugerah Tuhan, ya. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Ini bercerita saudara, keren banget saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Ya, dikatakan begini, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Ayat 3, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Zaman itu yang berzina hukumnya harus dirajam, yang ketahuan saudara, ya. Nah, ayat 4. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Ya, kumpul kebo, saudara, ya. Nah, jadi saudara terkasih dalam Tuhan, ya, atau dia bermain-main dengan yang bukan pasangannya. Ayat yang kelima. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Ini hukum rajam. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ayat yang ke-6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, mencobai Yesus maksudnya saudara terkasih dalam Tuhan. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayat 8. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ayat 10, perhatikan baik-baik. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Karena mereka semua tahu mereka itu juga berdosa sebetulnya. Ayat yang ke-11 dikatakan begini. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah yang menghukum engkau? Nah, jawabnya tidak ada Tuhan. Aku pun tidak menghukum engkau. Yesus loh nggak menghukum orang berzina. Ya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi sebetulnya di sini disimpulkan bahwa Yesus memberikan anugerah buat wanita yang seharusnya mati dirajam. Dia bilang begini, aku mengampuni kamu, kamu pergi. Tapi syaratnya satu,
Setelah kamu diampuni, kamu pergi jadi orang benar, kamu gak boleh lagi berbuat dosa yang sama lagi. Jadi saudara, dia harus jaga kasih karunia ini. Jangan kasih karunia itu, ya saudara terkasih dalam Tuhan, ya ada pengajaran begini, yang sekali selamat dia akan selamat. Sekali dia terima Yesus, dia percaya Yesus, dia akan selamat. Makanya buat dosa juga gak apa-apa. Yang penting minta ampun, dia selamat. Kita gak boleh. Kita menganut pengajaran bahwa seperti yang Yesus katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan memberikan kasih karunia anugerah keselamatan. Tapi kita harus jaga dalam kehidupan kita keselamatan yang Tuhan kasih. Jangan macam-macam dengan kasih karunia tersebut. Jangan menganggap murah kasih karunia tersebut. Ya, oleh sebab itu saudara, untuk kita nggak jatuh lagi, kita harus jadi orang benar. Katakan jadi orang benar. Ya, gimana caranya jadi orang benar? 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan yang kudus. Jadi yang pertama, orang benar itu cirinya hidup dalam kekudusan. Yang kedua, Roma 6 ayat yang ke-18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi yang kedua, orang yang hidup dalam kebenaran itu akan suka akan firman Tuhan. Karena kebenaran itu adalah firman Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan. Yang ketiga, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16 dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Perhatikan, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Bukti bahwa itu orang benar, mereka akan menjadi hamba Tuhan. Artinya begini, apapun bidang yang dipercayakan saudara, baik seperti saya pelayan Tuhan beneran, atau saudara pelayan Tuhan tapi mungkin di bidang marketplace, jadilah berlaku seperti hamba Tuhan. Di rumah tangga, baik jadi suami, jadi istri, jadilah seorang suami yang menjadi imam. Ya, jadi hamba Tuhan sebagai imam. Istri, jadi hamba Tuhan sebagai penolong suami yang melakukan firman Tuhan. Nah, ini ciri-ciri orang benar, saudara. Dan kalau saudara sudah di titik seperti ini, saya percaya kepada poin yang pertama yang kita bahas, bahwa ciri kemerdekaan di dalam Kristus itu yang pertama, tidak menggunakan kemerdekaan di dalam dosa, itu akan terjadi. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang poin yang kedua, bagaimana ciri kemerdekaan di dalam Kristus? Ya, 5 menit lagi saya akan selesai. Ya, yang kedua, cuma 2 poin besarnya. Ya, kemerdekaan di dalam Kristus. Tadi kalau kita kembali kepada ayat dasar firman Tuhan, karena ada beberapa teman-teman yang baru masuk. Ya, jadi tadi kita ada dasar firman Tuhan di Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Ya, yang poin pertama, ya tadi saudara yang sudah kita sampaikan. Yang kedua, bagaimana orang yang merdeka dalam Kristus itu akan melayani sesama dengan kasih. Nah, ya kita nggak bisa bilang bahwa kita orang yang sudah merdeka, tapi kita nggak punya hati mengasihi sesama kita, nggak pernah peduli sama sesama kita. Ya, apalagi itu sama keluarga kita, sama pasangan kita. Ada orang kalau sama orang dia bisa nolong seperti apa, tapi kalau sama istri sendiri, sama pasangan sendiri susah sekali. Ini banyak kasus terjadi seperti itu, saudara. Artinya kasihnya semu, ya kasihnya cuma pengen pujian di luar. Orang seperti ini masih belum pulih, ya dia butuh pujian di luar, dia perlu apresiasi di luar, ya. Nah, saudara, kalau kita bicara melayani dengan kasih, itu sebetulnya menggenapi hukum Taurat, khususnya disebut kalau kita belajar Alkitab itu yang disebut hukum moral. Apa itu hukum moral? Kalau saudara lihat hukum Taurat itu 10 perintah Allah, the 10 commandment, ada 10 hukum. Tapi hukum moral yang tercatat itu adalah hukum yang kelima sampai dengan yang ke-10. Coba kita lihat ya. Jadi hukum moral ini dasarnya adalah kasih, melayani dengan kasih. Nah, saudara kita lihat hukum yang kelima, kita lihat. Kalau saudara mau tahu hukum pertama sampai keempat, saudara boleh buka Alkitab dan saudara boleh searching di Google.
Ada the Ten Commandment, jelas saudara ya. Oke, saya akan cepat saja. Hukum yang kelima kita akan lihat Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi ya, hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibu. Ini dasarnya kasih, ya. Lalu kita lihat hukum yang keenam. Ya, hukum yang keenam Keluaran 20 ayat yang ke-13. Dikatakan apa? Jangan membunuh. Nah, makanya dikatakan hukum moral. Dan ini dasarnya kasih, saudara, ya. Ya, orang yang merdeka dalam Kristus makanya harus punya kasih, saudara, ya. Lalu hukum yang ketujuh ayat yang ke-14 berikutnya, saudara. Apa bunyi ayatnya? Jangan berzina. Ini pun dasarnya kasih. Kenapa saudara nggak boleh berzina? Karena saudara mengasihi Tuhan. Dan saudara mengasihi pasangan saudara sendiri yang sudah dipersatukan di dalam Tuhan. Ya, karena saudara, ini waktu saudara dipersatukan dengan pasangan hidup saudara di dalam Tuhan, itu saudara terikat dalam sebuah yang namanya bukan cuma sekedar janji, tapi covenant. Ya, itu janji di hadapan Tuhan. Covenant disebutnya, saudara. Ya, dalam salinan bahasa Inggrisnya, saudara, ya. Oke. Hukum yang ke-8 ayat yang ke-15. Jangan mencuri. Ini pun hukum moral, dasarnya kasih. Makanya keluar hukum seperti ini supaya nggak ada yang dirugikan. Ya, mengasihi ya sesama kita, nggak ada yang dirugikan, makanya jangan mencuri punya orang, ya. Hukum yang ke-9, saudara, ya, ayat yang ke-16. Jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu. Ya, ini yang banyak terjadi, saudara, hari-hari ini, saudara, ya. Saksi dusta, ya, sampai orang masuk penjara karenanya penistaan agama dan lain sebagainya. Ini karena saksi dusta, ya. Tapi ini, saudara, dijadikan hukum dalam Taurat karena supaya nggak ada yang dirugikan. Ini salah satu hukum moral karena kasih, saudara, ya. Coba saudara lihat perbandingannya di Matius 12 ayat yang ke-37. Kenapa kita nggak boleh mengucapkan saksi dusta? Ini sekalian kita bahas sedikit. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi kalau saudara mengucapkan saksi dusta, saudara fitnah sesama saudara, satu hari nanti saudara akan menghadapi namanya api penghukuman. Hati-hati. Amsal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau saudara suka mengatakan yang bohong-bohong, saksi dusta, saudara juga akan makan buahnya. Saudara juga akan satu hari, saudara akan menerima juga dibohongin orang, didustai orang, tabur tuai. Makanya jangan, saudara, ya, mengucap saksi dusta, saudara, ya. Lalu yang hukum yang terakhir, hukum yang ke-10, saudara. Hukum yang ke-10 ayat yang ke-17, Keluaran 20 ayat yang ke-17. Dikatakan jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya. Astaga, bini orang mau, saudara, ya. Atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan. Atau lembunya atau keledainya. Atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara, ini hukum ke-10. Ya, kalau memang bukan punya kita, nggak usah kita pakai cara-cara yang nggak baik supaya kita ambil hak orang menjadi hak kita. Ini pun salah, dan ini dasarnya hukum ini ada karena kasih. Ya, kalau kita punya hati seperti itu, coba saudara lihat, sama seperti Amsal 21:10 dikatakan hati orang fasik, berarti saudara masuk bilangan orang fasik. Alkitab katakan, apa itu orang fasik? Orang yang mengingini kejahatan dan tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Ini orang fasik. Dan saya percaya kita nggak ada yang mau menjadi orang fasik. Oleh sebab itu, saya mau kasih tahu sama saudara, kunci yang kedua dari kebenaran firman Tuhan, saudara untuk merdeka di dalam Kristus, saudara harus punya hati untuk melayani sesama dengan kasih. Puji nama Tuhan, dua hal ini saudara pegang baik-baik untuk kita kunci merdeka betul-betul dalam Kristus. Yang pertama apa? Tidak menggunakan kemerdekaan untuk berbuat dosa.
Ya, yang kedua, melayani sesama dengan kasih. Puji nama Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Seperti janji saya, 10:30 selesai. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami